Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sudah bisa bergabung, Mbak Intan, Mas Oki, dan Mas Lulut. Ya. Nah, sekilas ya mengenai kegiatan praktikum kewirausahaan ini memang mata kuliah pilihan. Jadi hanya mahasiswa yang memiliki peminatan tertentu, ya, hanya beberapa yang mungkin tertarik untuk bisa mengambil mata kuliah ini, dan saya harap dan saya berasumsi ketika teman-teman sudah mengambil mata kuliah ini kemungkinan memang sudah tertarik ya untuk bergerak di dunia bisnis ya. Ya masa pandemik ya kita belajar online, makanya saya coba untuk sedikit melakukan modifikasi. Saya coba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, karena kita nggak ketemu langsung ya di kelas, kita nggak terlibat langsung diskusi di kelas, maka coba kita sedikit modifikasi untuk model diskusinya, walaupun modelnya online, tapi saya berharap ya ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk memulai kedepannya sebuah bisnis atau sebuah usaha. Nah, memang yang kita konsepkan di praktek kewirausahaan ini kan memang konsep yang kita angkat dan kita tawarkan ke teman-teman, ini adalah bisnis yang berhubungan dengan keilmuan psikologi, psychopreneur ya. Karena ini sedang coba kita sesuaikan dengan arah visi misi fakultas, di mana ada satu prospek kerja yang mungkin belum banyak dipilih sama teman-teman ataupun dari lulusan psikologi. Ya, ini bisnis yang mengambil keilmuan di bidang psikologi. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran, saya menyampaikan beberapa gambaran ya, beberapa gambaran dari ide bisnis yang bisa dipilih. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa penyampaian ide bisnis masing-masing kelompok. Ini kita mulai dari kelompok 1. Ini nanti kita akan coba untuk mendiskusikan bagaimana hasil remukannya ya di kelompok 1. Oke, untuk yang pertama mungkin langsung aja dari kelompok 1. Silakan siapa yang mau memulai terlebih dahulu, Mbak Intan, Mas Lulut, atau Mas Oki, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Mas atau Mbak, monggo. Baik, terima kasih Pak waktunya. Jih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Intan Perdanawati, saya sendiri Lulut Ardiana, dan Oh Mas maaf, Oki saya kira Abdul. Lulut cowok Mbak. Bapak. Aku ya. Ya, Lanjut. baik. Di sini kami mengangkat ide bisnis training customer service. Bisa dilanjutkan Mbak Intan slide-nya. Baik. Di sini kami membagi menjadi beberapa slide. Yang pertama mengenai latar belakang ide usaha, keunggulan bisnis, segmentasi, dan strategi pemasaran. Yang pertama, latar belakang pemilihan ide usaha bisnis kami. Yang pertama, pemilihan ide usaha dilakukan karena banyaknya perusahaan yang membuka job desk sebagai customer service guna melayani banyaknya konsumen yang harus dihandle dengan baik dan rapi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, training customer service akan meningkatkan pemahaman terhadap tantangan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan agar berhasil dalam sebuah pelayanan. Sehingga bekerja untuk melayani pelanggan membutuhkan kecepatan. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, dukungan teknologi, dan kesadaran pentingnya pelayanan pelanggan, maka pelayanan menghadapi tantangan yang semakin berat. Pelayanan yang baik akan meningkatkan citra perusahaan juga. Jadi customer service ini menjadi istilahnya garda terdepan perusahaan karena mereka berada di depan dan melayani pelanggan secara langsung gitu. Kemudian tujuan dan manfaat pelatihan customer service yang pertama untuk meningkatkan teknik untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif. Yang kedua, menggali cara memahami dan menanggapi kebutuhan pelanggan.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan dasar pelayanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang keempat, membangun pentingnya sikap positif. Yang kelima, mendapatkan cara membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri. Dan yang keenam, mampu membangun mindset of success dalam bekerja. Yang kedua adalah keunggulan bisnis yang kami jalankan. Rencana bisnis yang kami jalankan. Yang pertama, mampu menciptakan tenaga kerja khususnya customer service yang mumpuni dan ahli dalam berkomunikasi, terutama menghadapi konsumen dengan berbagai macam karakter. Yang kedua, melatih dan mempersiapkan customer service secara profesional dan komprehensif agar memiliki standar kemampuan dasar pelayanan dan mampu memenuhi target perusahaan serta menyelesaikan permasalahan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi dalam ide usaha ini sangat penting dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pemasaran produk kami. Karena semakin akurat segmentasi, maka semakin besar peluang kesuksesan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, kita melakukan membagi menjadi beberapa segmen. Bisa dilanjutkan, Mbak Intan, slide-nya. Nah, ini ada 3 proses segmentasi. Yang pertama survei, yang kedua analisis, dan yang ketiga adalah pembentukan segmen. Jadi, kami terangkan bahwa survei ini dilakukan pada perusahaan mengadakan wawancara kepada konsumennya untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, bagian produksi perlu mengadakan fokus group discussion atau FGD untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi dari tahap pertama. Ide bisnis akan mendapatkan kelompok pasar Oke. informasi, dan yang ketiga perusahaan yang tercakup dalam kelompok pariwisata seperti hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, berikut strategi pemasaran yang kami buat. Konsep strategi pemasarannya, yang pertama itu internet marketing, yang kedua penawaran secara langsung, yang ketiga target market, dan yang keempat adalah branding. Dengan internet marketing, kami menampilkan produk layanan jasa melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, serta dapat juga dengan membuat laman website dan mengirimkan email blast ke beberapa perusahaan yang dituju untuk memberikan penawaran. Kemudian penawaran langsung, ini kita dapat memberikan secara. Kemudian yang ketiga, target market. Mendefinisikan dengan tepat mengenai pasar yang dituju dengan cara memilih beberapa segmen pasar yang akan dimasuki dengan tujuan target pasar menjadi lebih jelas. Dengan hal ini akan memudahkan kita untuk mengkonsep teknik marketing yang tepat. Kemudian yang keempat, melakukan proses yang menentukan branding yang tepat, apakah konsumen menerima produk atau jasa perusahaan. Oke. Kita sambil ngobrol aja ya, Mbak Lulut ya, Mbak Intan dan Mas Oki ya. Oke, ini di antara bertiga, Mbak Intan, Mas Oki, atau Mbak Lulut, memang ada yang berkecimpung di dunia percesan di sini, marketing dan sebagainya?
Ada? Belum ada. Tidak Berarti, ada. Saya tidak. oke. Boleh tahu Mbak Lulut atau Mbak Intan atau Mas Oki, dinas di mana sekarang kerjanya? Saya di pusat terapi autisme, Pak, sebagai terapis Mbak autis. Lulut ya? Ya. Oke, kalau Mbak Intan? Saya di ini Pak bagian HRD di Yami Panda Resto. HRD Yami Panda. Yang di Ya, mana? Yang di Timoho. yang di Moho Pak. Dulu pernah ada alumni yang kerja di situ ya, Mbak Intan ya? Dari Mercu dulu pernah ada Pak. Ada Mas Munif ya? Ya, tapi dulu sebelum saya masuk di situ, beliaunya sudah resign. Saya dulu pernah beberapa kali kerjasama dengan Yami Panda kebetulan. Saya Ya, lupa Pak. temannya Mas Munif yang Mbak-Mbak, saya juga pernah kenal sama dia. Masih di situ atau enggak ya, saya lupa nanti. Oke. Kalau sekarang sih tinggal Bu Santi aja. Ya, Bu Santi. Iya, Masih di situ ya? masih Pak. Oh, masih di situ. Iya. Oke, siap. Oke, Mas Oki, di mana kerjanya Mas Oki? Saya di Pelumpang Pak, seperti di Video Middle supermarket bangunan. Di Janti ya? Bukan Pak, yang di Prambanan. Oh, Prambanan, J. Sebagai apa, Mas? Saya sales konter, Pak. Berarti ya hampir mirip-mirip ya ini ya. Ini sama-sama berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan orang kan, berhubungan dengan konsumen kan. Oke, ini kan kelompok 1 itu kan mengangkat, ini kan berarti pelatihan buat melatih sebagai seorang CS yang baik ya. Intinya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ini siapa saja boleh jawab ya, nanti sambil ngobrol aja ya. Di Jogja tuh kan model-model training seperti ini tuh kan sudah sangat banyak ya. Ada yang istilahnya skalanya individu, istilahnya per orangnya aja, atau sampai yang bisa dikatakan perusahaan besar ya. Kita bisa menyebutkan lah, ada yang di Jalan Solo tuh ya, yang gede, terus ada yang di daerah apa dekat bandara itu juga ada di Adi Sucipto sama di Jalan Kudean itu juga nama besar juga pengolahan training untuk CS. Nah, ini kalau misalnya berandai-andai ya ke depannya ya teman-teman ya, kira-kira yang membedakan usahanya teman-teman atau mungkin ide bisnisnya teman-teman dibandingkan dengan pelatihan CS yang sejenis apa kira-kira? Karena memang gini, misalnya saya aja punya teman yang memang biasa untuk melatih CS itu lumayan banyak. Dari service excellent, dari problem solving-nya, dari komunikasi efektifnya, itu lumayan banyak yang memang mereka sering ngisi di perusahaan-perusahaan yang menyediakan tenaga CS ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti benar-benar dipasarkan atau mau Anda jual produk Anda ini, kira-kira yang bisa membedakan dengan yang lainnya apa, teman-teman? Monggo, silakan. Siapa aja boleh jawab ya, silakan. Apa kira-kira yang bisa membedakan atau mungkin trik dan tips Anda agar orang bisa ngeh terhadap produk yang Anda jual ini seperti apa? Monggo, silakan. Mbak Intan, Mbak Lulut, atau Mas Oki. Kira-kira bagaimana? Mungkin dengan promo yang menarik, Pak. Gimana promo yang menariknya, Mas? Ya, seperti diskon atau... Diskon? Diskon tapi nek kualitasnya elek ya kode wae, Mas. Nah, ini mungkin yang ya teman-teman ya. Ya ini kan saingan ya. Kalau misalnya ini kan memang lagi zaman-zamannya pandemik ya. Ini memang sekarang kondisinya kalau misalnya kita mau melihat pasarannya, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya nggak punya staff CS itu jadi punya staff CS.
Karena sekarang zamannya terbatas, orang tidak banyak keluar rumah, tidak banyak berkumpul, berkerumun, sehingga ini juga menghambat beberapa perusahaan untuk bisa mendatangkan konsumen. Nah, coba kalau misalnya teman-teman bisa ngecek di Instagram deh misalnya, atau mungkin di beberapa portal informasi lowongan kerja, sekarang lagi banyak ya dibutuhkan marketing online atau CS online. Ini buat mensiasati pandemik. Jadi yang saya tahu beberapa perusahaan yang tadinya nggak ada CS, nggak biasa untuk merekrut CS, jadi punya CS. Ini sebenarnya menjadi menjadi momentum sih teman-teman. Kalau misalnya kita berandai-andai ya, Anda mau jualan pelatihan CS. Cuma memang saingannya cukup banyak teman-teman. Kalau misalnya Anda mau benar-benar menjual produk ini. Jadi tentunya selain Anda memberikan sesuatu hal yang berbeda di produk Anda, kira-kira secara relasi, Anda cukup punya banyak relasi nggak? Mas Oki, Mbak Lulut, atau Mbak Intan, Anda bertiga merasa cukup banyak relasinya nggak, Mas? Mbak Lulut misalnya. Punya banyak relasi nggak, Mbak, kira-kira? Kalau untuk saat ini, relasi perusahaan mungkin belum ya, Pak. Nah, ini yang bisa menjadi bisa menjadi dewa penolongnya sih biasanya. Karena kalau misalnya kita menawarkan suatu produk dan itu produknya sejenis dengan beberapa produk yang sudah ada, ya sudah kita akhirnya main relasi. Jadi misalnya katakanlah next time mungkin ya besok kalau udah sama-sama lulus ya teman-teman udah lulus, kemudian mungkin 2-3 tahun sekarang dilalah misalnya Anda mau bikin lembaga ini beneran ya. Dan Anda masih punya banyak teman, masih punya banyak relasi kan, teman S1 misalnya, atau mungkin teman SMA, atau misalnya ada yang pernah kuliah sebelum di Mercu Buana misalnya, itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi poinnya kalau misalnya untuk pemasaran, pertama harus membuat suatu hal yang beda. Kalau misalnya diskon, kita lihat dulu kira-kira masih nutupi nggak untuk biaya operasionalnya. Apalagi kalau misalnya segmentasinya untuk segmentasi karyawannya kan. Ini kan teman-teman kan segmentasinya kan untuk karyawan yang sudah bekerja di perusahaan CS. Berarti kan memang permintaannya dari perusahaan langsung kan. Betul, Pak. Berarti kalau misalnya memang segmentasinya untuk perusahaannya langsung dan untuk karyawan CS yang memang sudah bekerja di situ, berarti secara standar memang harus lebih tinggi. Kecuali kalau misalnya Anda menyasarnya ke mahasiswa yang memang baru belajar pengen kerja di CS atau pengen belajar tentang komunikasi, itu bisa main harga. Kalau misalnya untuk standarnya perusahaan, ya memang standarnya harus lebih tinggi. Dan orang-orangnya juga yang dipilih atau yang dijadikan narasumber, itu orang-orang yang sudah expert. Nah, ini buat buat prospek bisnisnya. Memang kalau di bisnis pelatihan, ini monggo sih, kedepannya teman-teman, mau jadi aktor utama atau hanya sebagai aktor pendukung. Kalau misalnya jadi aktor utama, berarti nanti ke depannya Mas Oki, Mbak Intan, atau Mbak Lulut itu benar-benar jadi orang yang benar-benar mengisi langsung, ngisi kegiatannya, ngisi trainingnya langsung. Tapi kalau misalnya Anda hanya sebagai aktor pendukung, ya Mas Oki, Mbak Lulut, dan Mbak Intan hanya sebagai timnya saja. Nanti pembicaranya, narsumnya, nyari lagi. Itu biasanya kalau secara finansial, secara penghasilan agak lebih kecil kan, karena secara persentase tentu dari narasumber mendapatkan uang yang paling besar. Tapi kalau misalnya Anda mau jadi aktor utama, berarti kuncinya harus terus mengembangkan diri, harus terus belajar. Itu yang menjadi tantangan sih di bisnis pelatihan. Kalau hanya sekedar tim staffnya saja, ya mungkin penghasilannya tidak terlalu gede. Tapi kalau misalnya Anda mau jadi aktor ya langsung, ya harus terus kembangin diri. Berarti Mas Oki, Mbak Lut, atau Mbak Intan juga harus terus belajar mengenai training untuk CS ini.
Dan kira-kira kalau misalnya, ini misalnya ya, Mas Oki atau Mbak Intan atau Mbak Lulut, sebenarnya secara materi yang tadi kalian tulis di PowerPoint ya, ada komunikasi, ada service excellence, dan sebagainya, itu teman-teman memahami nggak kira-kira poin atau mungkin materi dari isi trainingnya CS itu? Atau masih coba untuk mempelajari? Gimana? Apakah teman-teman memang sudah paham terkait dengan materi yang diberikan di sesi dalam kegiatan pelatihan CS ini? Kalau misalnya memang belum mengetahui, ya itu tadi, kalau memilih jenis pelatihan, sekali lagi, ini kita kayak main nganu ya, kayak Anda bikin menu makanan deh, kayak misalnya Anda bikin minuman, misalnya bikin menu minuman, Anda mau menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada, atau Anda mau memasarkan produk atau jenis pelatihan yang memang itu sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Jadi misalnya gini, misalnya Mas Oki ya, Mas Oki pengen coba untuk membuat lembaga pelatihan untuk karyawan perusahaan. Nah, Mas Oki ini punya kemampuan di bidang katakanlah public speaking. Ya, Mas Oki punya kemampuan di bidang public speaking. Nah, di sisi yang lain, ternyata tren yang ada di masyarakat atau permintaan atau kebutuhan konsumen yang ada zaman sekarang itu bukan public speaking, tapi mungkin lebih ke pelatihan teknologi atau pelatihan online misalnya dan sebagainya. Nah, ini kembali ke masing-masing. Kita mau idealis, fokus di pelatihan yang menjadi kemampuan kita, atau mau mengikuti pangsa pasar. Kayak misalnya sekarang, ya, kalau misalnya teman-teman memberikan training buat CS, ya lagi tren, karena perusahaan juga banyak yang sedang merekrut CS. Cuma kita nggak tahu, kira-kira 2-3 tahun mendatang, masih nggak dibutuhkan pelatihan CS ini. Karena kan kita juga perlu berpikir untuk jangka panjang. Kita nggak tahu, 2-3 tahun ke depan, mungkin ya situasi sudah normal kembali. Udah nggak ada corona, udah nggak ada COVID, sudah selesai pandemiknya. Sehingga banyak orang sudah kembali datang ke toko, ke restoran, dan sebagainya. Sehingga posisi CS ini menjadi hilang. Jadi konsumen datang langsung ya, misalnya ke provider, ke Telkom dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Karena kembali lagi ke soal budaya atau mungkin kebutuhan konsumen. Gitu ya, teman-teman ya. Ini paling nggak ya, ini sebagai pembuka wawasan buat teman-teman. Kalaupun misalnya kita nggak tahu besok ya, Mas Oki kalau besok sudah lulus, kira-kira gimana Mas? Mau tetap kerja di situ atau gimana? Mungkin cari yang profesinya, Pak. Mas, usia berapa Mas sekarang Mas? Saya 25. Udah, wes ya. Wes mulai di pertengahan ya Mas ya. Ini kan akhirnya kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Apakah mau bertahan di tempat sekarang? Mas Oki sudah jadi karyawan tetap di sana, Mas? Belum, Pak, masih kontrak. Berapa lama jenengan di sana sudah kerjanya? Baru 5 bulan, Pak. Baru 5 bulan? Berarti baru aja? Iya, Pak. Oh, alah. Sebelumnya kerja di mana, Mas? Saya sebelumnya di Gembira Loka, Pak. Oh, di Gembira Loka. Jadi mekanik. Jadi mekanik? Iya. Oh, alah. Berapa lama di Bonbin, di Gembira Loka, Mas? 1 tahun, Pak, sebelum kena PHK pandemi itu, Pak. Oh iya, kemarin COVID ya, Mas? Iya, Pak. Terus akhirnya kerja di tempat situ ya? Oke. Ya, ini kembali ke masing-masing ya. Mungkin ada beberapa yang agak eman dengan pekerjaan sekarang, jadi kadang kalau mau resign, mau cari pekerjaan yang lain juga mikir-mikir. Nah, sebenarnya kalau kita mau coba untuk
nggak pengen hilang ilmunya sebenarnya, ini bisa menjadi alternatif bisnis. Jadi Anda tetap kerja di tempat sekarang, cuma biar nggak hilang banget ilmunya, ya Anda bisa mengembangkan semacam ini. Ini sekali lagi bisa untuk sambilan, bisa untuk serius. Kalau misalnya mau serius, ya mungkin Mas Oki, Mbak Lulut, atau Mbak Intan, kalau perlu ya ambil S2, ngambil profesi, sehingga secara legal sudah bisa cukup, sudah memenuhi standar ya, untuk bisa membuka lembaga. Kalau misalnya mau serius, ya Anda sudah bergelar psikolog, punya surat izin usaha, kemudian punya surat izin untuk menjalankan kelembagaan psikologi, dan mungkin yang lain lebih ke mengembangkan skill sama ilmunya. Cuma kalau misalnya ini hanya dijadikan sebagai sambilan, saya kira lebih ke mengembangkan kemampuan aja ya. Karena biasanya kalau Anda mau serius bikin lembaga seperti ini ya harus ada legalnya ya, harus ada izin dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, saya kira itu ya. Nanti bisa dikomunikasikan kembali bertiga ya, seperti apa untuk perkembangannya. Karena ini juga bisnis yang sekarang memang lagi musiman, lagi banyak perusahaan butuh CS, lagi banyak beberapa kegiatan-kegiatan tentang CS ya. Cuma kedepannya 2-3 tahun mendatang kita nggak tahu nih seperti apa prospek bisnisnya kedepannya. Apakah nanti ada mau merubah ya, merubah istilahnya bidang bisnisnya, jadi mencari atau mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang ada, atau tetap kekeh mengangkat pelatihan untuk CS ya, seperti itu. Oke, gitu aja saya kira teman-teman. Ini saya rekam ya, nanti bisa disaksikan kembali. Nanti coba saya share di grup ya untuk informasinya. Oke, kemudian saya minta tolong Mas Oki, Mbak Intan, atau Mbak Lulut, nanti untuk PPT-nya itu di-share di grup ya, biar bisa dipelajari sama yang lainnya. Itu aja, terima kasih teman-teman. Ya, salam sehat buat semuanya. Semoga selalu diberikan kesuksesan dalam karir ataupun di perkuliahannya ya. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Malam, Pak. Malam, Mas, semuanya. Sukses.